Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Purwibisono dengan NIM 230 10 11 81 30 139 dari kelompok 4D dengan asisten yaitu Mbak Widya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitas yang telah dipelajari melalui kuliah dan praktikum ilmu pemulihan ternak. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu heritabilitas. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman total pada fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Heritabilitas digunakan dalam perhitungan respon seleksi dan pendugaan nilai pemulihan. Lalu korelasi genetik, yaitu merupakan korelasi yang terjadi antara nilai pemulihan untuk sifat berbeda yang disebabkan oleh gen-gen. Faktor yang menyebabkan terjadinya korelasi genetik yaitu gen pleiotropi dan gen berangkai. Repeatabilitas merupakan variasi fenotipik yang disebabkan oleh pengaruh genetik dan lingkungan yang permanen. Repeatabilitas mengukur dekatnya hubungan dari catatan yang berulang selama ternak tersebut hidup. Repeatabilitas dibagi menjadi dua, yaitu korelasi antar kelas dan korelasi dalam kelas. Korelasi antar kelas digunakan untuk menduga nilai dari sekelompok individu yang hanya memiliki dua catatan penampilan. Korelasi dalam kelas digunakan untuk menduga nilai apabila mempunyai lebih dari dua data. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak adalah mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Mahasiswa juga mampu memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik, serta mahasiswa dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Lalu ada manfaat praktikum ilmu pemulihan ternak adalah mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas. Selanjutnya ada soal. Contoh soal yang digunakan adalah di suatu peternakan, kambing buah rawa memiliki bobot lahir rata-rata 2,9 kg dan memiliki bobot dewasa rata-rata 20-25 kg. Dari banyaknya kambing di peternakan tersebut, 5 ekor kambing betina dikawinkan masing-masing dengan 1 ekor jantan, dengan total penjantan ada 4 ekor. Yang pertama ada hasil pendugaan nilai heritabilitas bobot badan 1. Di sini ada data dari rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir 1. Selanjutnya ada faktor koreksi. Dengan rumus ini didapatkan hasil 164,45 sekian. Lalu ada JKS. Dengan rumus seperti ini didapatkan hasil 0,1. Lalu ada JKW, dengan rumus seperti ini didapatkan hasil 5,1. Lalu ada DBS, dengan rumus ini didapatkan hasil 3. Lalu ada DBW, dengan rumus seperti ini didapatkan hasil 16. Lalu ada KTS, dengan rumus seperti ini didapatkan hasil 0,04. Lalu ada KTW, dengan rumus seperti ini didapatkan hasil 0,322. Lalu ada TO2W, TO kuadrat W, atau sama dengan KTW, didapatkan hasil 0,322. Lalu ada TO2S, dengan rumus seperti ini maka didapatkan hasil negatif 0,054. Lalu ada heritabilitas indeks bobot lahir atau H kuadrat, dengan rumus seperti ini didapatkan hasil 4,322. Berikut ada daftar tabel sidik ragam. Selanjutnya ada pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir. Berikut adalah rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir 1. Didapatkan FK yaitu 10.393,6. Lalu JKS didapatkan 10,121. Lalu JKW didapatkan 25,77. Lalu DBS didapatkan 3, DBW 16, KTS didapatkan 3,37, serta KTW didapatkan 1,610. Lalu TO2W
didapatkan 1,610. Lalu tau kuadrat S didapatkan 0,35. Lalu heritabilitas bobot lahir atau H kuadratnya adalah 5,6. Berikut adalah daftar tabel sidik ragamnya. Selanjutnya ada pembahasan heritabilitas. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman total fenotipik disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Menurut Chris Tamtini dan kawan-kawan 2016 bahwa parameter yang memberikan keragaman akhir atau fenotip disebut dengan heritabilitas. Lalu, nilai heritabilitas yang didapatkan sesuai praktikum tadi adalah 4,3 pada bobot lahir dan 5,6 pada bobot dewasa. Nilai tersebut tidak sesuai dengan standar karena menurut Satriawan DKK tahun 2015 bahwa nilai heritabilitas memiliki standar yaitu kisaran 0 sampai 1. Nilai heritabilitas tersebut yang didapatkan dari praktikum ini cenderung sangat tinggi. Menurut Hidayat dan Adi Rejo pada tahun 2020 bahwa nilai heritabilitas dikatakan tinggi apabila heritabilitas lebih dari 0,5, dikatakan sedang apabila 0,2 sampai 0,5, dan dikatakan rendah apabila nilai heritabilitas kurang dari 0,2. Faktor yang mempengaruhi heritabilitas yaitu faktor genetik dan lingkungan. Karena menurut Kaswati dan kawan-kawan pada tahun 2013 bahwa faktor lingkungan dan faktor genetik mempengaruhi perbedaan nilai heritabilitas pada ternak. Selanjutnya ada pendugaan nilai korelasi genetik, indeks bobot lahir, dan bobot dewasa. Berikut adalah tabel daftar rekapitulasi korelasi genetik bobot lahir 1 dikali bobot dewasa 1. Keterangan A sama dengan bobot lahir 1, B sama dengan bobot dewasa 1. Didapatkan FK sebesar 1307,37. Lalu didapatkan JHKS sebesar 4077,94. Lalu didapatkan JHKW sebanyak negatif 4620,92. Lalu didapatkan DBS sebanyak 3, DBW sebanyak 16, serta HKRS sebanyak 1359,31. Lalu didapatkan HKRW sebanyak negatif 288,80. Didapatkan HKRHW sebanyak negatif 288,80. Lalu didapatkan HKRHS sebanyak 329,624. Lalu didapatkan korelasi genetik atau RG negatif 442,98. Berikut adalah daftar tabel sidik ragam. Selanjutnya ada pembahasan korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan korelasi yang terjadi antara nilai pemuliaan untuk sifat berbeda yang disebabkan oleh gen-gen. Menurut Telupare dan Katipana pada tahun 2014 bahwa korelasi dari pengaruh gen antara dua sifat yang berbeda disebut dengan korelasi genetik. Nilai korelasi genetik yang didapatkan yaitu negatif 442,9. Nilai tersebut termasuk ke dalam korelasi genetik sangat rendah. Menurut Beyeto dan Hartatik tahun 2011 bahwa standar dari nilai korelasi genetik yaitu negatif 1 sampai dengan 1. Nilai tersebut dikatakan tinggi apabila 0,5 sampai 1. Dikatakan tidak berkorelasi apabila nilainya 0 dan dikatakan rendah apabila korelasi genetik mendapatkan nilai kurang dari 0,1. Faktor yang mempengaruhi korelasi genetik yaitu faktor genetik. Karena menurut Oktarina pada tahun 2016 bahwa faktor genetik yang menyebabkan terjadi korelasi genetik yaitu gen pleiotropi dan gen berangkai, serta metode dalam perhitungannya. Selanjutnya ada pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Yang pertama ada tabel 7, yaitu daftar rekapitulasi repeatabilitas bobot lahir. Berikut adalah daftar tabelnya. Dengan menggunakan rumus seperti ini, maka didapatkan nilai repeatabilitas antar kelas yaitu sebanyak 0,00002033. Lalu tabel selanjutnya ada daftar rekapitulasi repeatabilitas bobot dewasa antar kelas.
Dengan rumus seperti ini, maka didapatkan nilai repeatabilitas antar kelas, yaitu negatif 0,000154679. Selanjutnya ada pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Yang pertama ada tabel daftar rekapitulasi data bobot lahir repeatabilitas dalam kelas. Didapatkan faktor koreksi yaitu sebesar 255,51. Lalu didapatkan JKB sebesar 599,43. Lalu didapatkan JKW sebesar negatif 553,65. Lalu didapatkan DBB sebesar 11. Serta didapatkan DBW sebesar 24. Lalu didapatkan KTB sebesar 54,49. Lalu didapatkan KTW sebesar negatif 23,07. Lalu didapatkan KTHW sebesar negatif 23,07. Lalu didapatkan KTHB sebesar 25,85. Serta berikut adalah repeatabilitasnya. Repeatabilitasnya didapatkan 9,3. Berikut adalah daftar tabel sidik ragam. Selanjutnya ada repeatabilitas bobot dewasa. Berikut adalah tabel dari daftar rekapitulasi repeatabilitas bobot dewasa dalam kelas. Didapatkan FK sebesar 103492,471. Lalu didapatkan JKB sebesar 34500,49. Lalu didapatkan JKW sebesar 9,58. Lalu didapatkan DBB sebesar 11 dan didapatkan DBW sebesar 24. Lalu didapatkan KTB sebesar 3136,41. Lalu didapatkan KTW sebesar 0,399. Lalu didapatkan KTHW sebesar 0,3995 serta KTHB sebesar 1045,34. Serta repeatabilitas atau R yang didapatkan adalah 0,99. Berikut adalah daftar tabel sidik ragam. Selanjutnya ada pembahasan repeatabilitas. Repeatabilitas yaitu mengukur dekatnya hubungan dan catatan yang berulang selama ternak hidup. Menurut Isngatira tahun 2018, bahwa repeatabilitas merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur sifat yang muncul beberapa kali dalam hidup seekor ternak. Nilai repeatabilitas antar kelas yang didapatkan yaitu 9,3 dan 0,99. Sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas yang didapatkan yaitu 1,003 dan 1,001. Nilai tersebut tidak sesuai dengan standar. Menurut Novienara dan kawan-kawan, pada tahun 2015, bahwa standar dari nilai repeatabilitas yaitu 0 sampai 1. Apabila mendekati 1, maka ternak tersebut menunjukkan akan mengulangi catatan produksi saat ini. Repeatabilitas dibagi menjadi dua, yaitu antar kelas dan dalam kelas. Menurut Pirdania dan kawan-kawan tahun 2014, bahwa metode perhitungan repeatabilitas terbagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas antar kelas atau dua data dan repeatabilitas dalam kelas atau lebih dari dua data. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas tidak sesuai dengan standar dan cenderung tinggi. Lalu, nilai dari korelasi genetik tidak sesuai dengan standar dan tergolong sangat rendah. Serta, nilai repeatabilitas juga tidak sesuai dengan standar dan cenderung tinggi. Serta, ternak tidak akan mengalami pengulangan dari catatan produksi yang ada saat ini. Terima kasih untuk teman-teman, asisten, serta dosen telah menonton penjelasan ilmu pemulihan ternak. Praktikum berdasarkan data yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.